Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, penyidik menghentikan 2 laporan terhadap Brigadir Yosua termasuk laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati. Penyidik mendapatkan fakta bahwa Brigadir Yosua tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di rumah dinas yang merupakan TKP pembunuhan. Apakah kebohongan Putri adalah bagian dari skenario sang suami? Apakah status Putri bisa berubah dari saksi korban menjadi tersangka? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Nelson Simanjuntak. Selamat malam Kang Asep, Bang Nelson. Malam. Bang Nelson. Oke, Kang Asep, tuduhan pelecehan seksual tidak terbukti. Apakah itu artinya Putri membuat laporan palsu? Ya, yang pertama ini kekerasan seksual ya, kekerasan seksual dianggap tidak ada. Sesuai 109 ayat 2 tindak pidana di SP3 kan ya karena belum memenuhi bukti bukan merupakan tindak pidana, ketiga batal demi hukum. Katakanlah itu tadi penjelasan dari kepolisian itu bukan tindak pidana, malah termasuk obstruction of justice. Berarti kena pasal 221 ya 9 bulan. Nah, kalau itu keterangannya sekarang tinggal mengarah kepada siapa? Kejadian sudah jelas pengumuman Kapolri, Irwasum maupun Kabareskrim. FS menyuruh, kemudian E melakukan, JR dan KM adalah turut membantu. Nah, apakah akan mengarah kepada almarhum kliennya Bang Nelson? Kalau kliennya Bang Nelson marah, ya melaporkan. Kalau melaporkan, ya bisa menggunakan memberi keterangan palsu, yaitu 242. Ancamannya hati-hati loh, 7 tahun, 9 tahun. Cuma masalahnya, ketika menuduh segala kekerasan seksual diarahkan kepada siapa? FS nggak mungkin, suaminya. MR nggak mungkin yang membantu, MK nggak mungkin, apalagi. Nah, persoalannya apakah ketika dilaporkan ya ada kekerasan seksual atau juga turut Bapak membunuh, nah ke siapa? Nah, kalau katakanlah ke kliennya Bang Nelson, ya tinggal Bang Nelson keluarganya melaporkan, tapi bisa, laporkannya bisa. Dan kata penjelasan Polri jelas kan, ternyata ini tidak ada pidana, malah obstruction of justice. Obstruction of justice adalah pasal 221 atau memberi keterangan palsu 242. Nah, silakan ya, karena kita kan belum jelas kan, yang baru jelas baru 4 itu gitu. Jadi Kang Asep, konsekuensinya terhadap terlapor apa? Apakah Putri ini bisa dilaporkan terkait dengan pembuatan laporan palsu? Nah, makanya kan pertanyaan saya ketika melaporkan tuh ngarahnya kepada siapa kan? Ya, nah, kalau yang 3 itu nggak mungkin. Apakah ngarahnya kepada kliennya Bang Nelson? Nah, kalau ngarah ke Bang Nelson disebut namanya, keberatannya kliennya Bang Nelson, ya silakan untuk melaporkan. Ya, maka tidak melaporkan itu kalau delik biasa, ya otomatis penyidik harus memproses karena memberi keterangan palsu itu ada di 242 setidak-tidaknya ya, 242 KUHP, ancamannya 7 tahun dan 9 tahun loh. Atau tadi kalau penjelasannya ikut dari pihak Bareskrim, kepolisian mengatakan itu tidak ada, justru berkaitan dengan obstruction of justice. Kalau itu pasalnya 221, 9 bulan. Jadi ada beberapa pasal yang akan bisa terkena, tapi tergantung siapa yang melaporkan. Karena kejadiannya kan seolah kan ada kekerasan seksual, ada pembunuhan, tapi kita kan tidak tahu itu siapa pelakunya. Kalau pelakunya kliennya Bang Nelson, ya masa orang meninggal dibangkitkan kembali? Ya nggak mungkin lah, orang sudah meninggal, aturannya ada, nggak bisa nuntut orang sudah meninggal. Nah, cuma persalahannya mungkin kita tanya nanti ke pihak penyidik ya, ini tadi yang dilaporkan kekerasan seksual itu siapa gitu kan? Ya pilihannya kan 4 itu kan? Ya 4 itu tidak mungkin. Nah, sekarang apakah ke kliennya Bang Nelson? Kalau ke kliennya Bang Nelson kan udah meninggal gitu kan? Nah, kemudian ya sekarang penjelasan polisi lebih jelas. Itu bagian dari obstruction of justice. Berarti kena pidana dong. Nah, cuma yang melaporkannya kalau apa kliennya atau pengacaranya, nanti dilema juga. Ya, yang melaporkan pengacaranya yang dalam pembelaan, di pembelaannya kan berkelit kan dalam pembelaan. Oke, Bang Nelson, jadi setelah penyidik mengatakan bahwa tidak terbukti Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, apakah kuasa hukum keluarga Yosua ini akan mengambil langkah hukum terhadap Putri Chandrawati karena membuat laporan palsu? Baik, selamat malam Mbak Sylvia dan seluruh pemirsa di Bumi Nusantara kita yang tercinta ini. Terima kasih, saya terbantu sekali sama saudara saya Profesor Asep. Sudah memberi penjelasan, beliau guru besar pidana saya ini di media. Tadi jelas sekali, Pak Direktur Pidana Umum, kalau saya tidak keliru. Beliau katakan ada 3 syarat itu untuk pasal 109 tidak terbukti. Untuk Papa Charlie. Oleh karena itu, terbitkan dong SP3. Sekali lagi, terbitkan SP3, bukan itu urutannya.
supaya kami tidak buat surat laporan tadi. Ada 2 laporan yang sudah akan dicabut itu, kalau tidak salah dari Pak Direktur itu. Ini mau dikemanain lagi? Yang kedua, enak sekali kita terbantu oleh media hingga kami mendapat inspirasi. Apakah hukum kita the trial by the press, trial by the media? Enaknya kan trial by the court. Ini ajaran Prof. Asep tadi. Di pengadilan lain nanti. Atau dahulukan arti SP3. Supaya kami terima dengan senang hati. Ada cuplikan tadi orang tua itu, klien kami, Pak Samuel Huta Barat. Sederhana permintaan itu. Ya. Coba pulihkan nama baik, kehormatan yang sudah ada. Secara pribadi dari kuasa hukum saya ini mengatakan ini sudah fulfill. Apa yang diminta oleh kuasa hukum melalui keluarga hampir 100. Ada SP3 nilai jadi 101, kan jadi terbalik. Antara lain, pertama itu dikatakan tembak menambak. Ini kayak film Jenggo ya. Hilang sudah. Tidak ada lagi. Kedua aib. Sudah. Kami terima langsung itu dengan dimakamkan kedinasan. Itu bolak-balik. Yang ketiga, ini yang paling indah. Tidak lagi ada penyidikan, pemeriksaan, sudah diangkat dari Polres ke Polda dan sekarang di Trunojoyo. Indah sekali itu dibuat. Dan kalau memang itu pertanyaan media yang mengatakan mari biarkan pengadilan yang bekerja, tetapi kalau ini menjadi alat bukti atau apa melalui media membantu mencitrakan hukum di Indonesia itu memang adalah warnanya putih dan hitam. Terima kasih. Baik, oke. Kang Asep, sebetulnya kalau sudah diumumkan dihentikan penyidikan kasusnya, masalah penerbitan SP3 itu tinggal masalah administrasi saja kan? Tinggal menunggu waktu saja, bukan? Ya, kalau dia menghentikan tadi kan diulangi kan, ini sudah penyidikan. Kalau sudah penyidikan kan, kalau penyelidikan tidak ada penghentikan penyelidikan kan. Penghentikan penyidikan bahkan oleh Bang Nelson, opung saya, ya harus keluar SP3-nya. Ya tidak hanya ucapan kan. Kan penyidikan itu tadi 3 hal itu alasannya 109 ayat 2 harus keluar SP3-nya. Ya, kalau enggak keluar, ya jangan mengatakan itu tidak ada pidananya kan. Justru karena itu sudah naik ke penyidikan kan 2 kali disebut oleh Pak Direktur itu kan. Jadi maksud saya, apakah setelah diumumkan penyidikannya dihentikan, sebetulnya tinggal tunggu waktu saja SP3-nya juga akan diterbitkan? Atau memang harus diumumkan juga SP3 sudah diterbitkan? Nggak mungkin orang ngumumkan kalau nggak ada tertulis kan? Ya maka ngapain yang ngumumkan misalkan penghentian SP3 belum ada tertulis, harus tertulis kan? Kalau diumumkan nggak ada tertulis nanti dikiranya pengumuman di masjid atau di gereja. Oke, baik. Bang Nelson, kalau nanti SP3-nya sudah diterima oleh pihak keluarga juga, pertanyaan saya berikutnya adalah apakah dari keluarga atau kuasa hukum Yosua akan mempersoalkan laporan yang sempat dibuat Putri atau mungkin orang yang menyuruh Putri dan telah membuat laporan palsu terkait pelecehan seksual? Apakah itu akan dipersoalkan oleh pihak kuasa hukum? Baik, kami keluarga besar kuasa hukum adalah makhluk pemaaf. Makhluk pemaaf, sekali lagi. Mana yang menjadi, saya berulang kali sedih kalau mendengar Pak Samuel. Kami sudah memaafkan siapapun menjadi tersangka, apalagi di rumah komandannya yang nilai hukumnya tinggi sekali di atas penyidik semuanya. Ini sudah berulang kali dikatakan oleh keluarga besar. Jadi kami kan akan patuhlah. Di dunia ini kan ada 2 hukum yang paling utama. Hukum dari Tuhan dan hukum dari manusia di mana dia berpijak. Oleh karenanya, dari sisi ketuhanan, kami akan menerima maaf itu. Nah, keluarga sudah mengatakan melalui kuasa hukum, rapat keluarga pun kita berulang kembali. Kalau sudah dipulihkan nama keluarga tadi, ya tinggal hukum dunia yang berjalan. KUHP, KUHAP, dan rancangan KUHP yang mau berjalan baru pun pasti akan tegak berdiri sebagaimana 17 Agustus di negara kita. Demikian. Baik, oke. Selanjutnya Bapak-Bapak, polisi menyebut 2 laporan yang dibuat oleh Putri merupakan cara Verdi Sambo untuk melakukan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Apakah itu berarti Putri juga melakukan obstruction of justice dan dapat dipidana karena itu? Kita akan bahas pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Time News.
Baik, pemirsa, kembali lagi bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan dan juga kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Nelson Simanjuntak. Kang Asep, kembali lagi tadi kemarin penyidik sudah menyebut bahwa dua laporan soal percobaan pembunuhan dan juga pelecehan seksual merupakan cara Verdi Sambo melakukan obstruction of justice. Apakah itu berarti Putri Chandrawati selaku pelapor juga menjadi bagian dari obstruction of justice itu sehingga dapat dipidana? Obstruction of justice itu ada di pasal 221, itu rejim pidana, ya pidana, ancaman 9 bulan. Nah kalau itu memang masuk kategori itu menurut penjelasan kepolisian, dan sekarang ada yang melakukan, nah masyarakat dari awal diajarkan pasal 55 itu ya ada yang menyuruh, ada yang melakukan, ikut serta, dan membantu. Ya sekali lagi, kan kalau dikatakan oleh pihak kepolisian itu bagian dari obstruction of justice, dan obstruction of justice adalah pasal 221, dan itu pidana. Nah, orang melakukan pidana juga kan tidak hanya 221, bisa dijuntokan pasal 55. Yang sekarang masyarakat udah pinter tuh 55 tuh ya. Ada yang menyuruh, ada yang melakukan, terus serta membantu. Nah, siapapun yang melakukan, ya, sekali ini kan katakan polisian tadi cara dari mana FS melakukan obstruction of justice. Nah, berarti orang yang melaporkan sekarang bukan pidana, ya bisa ditafsirkan lah Mbak Silvi, masuk 55. Kak Asep, sebetulnya yang dimaksud dengan ikut menyaksikan, membantu, itu seperti apa? Kan kita sampai sekarang belum tahu ya, Putri ini kata Prof. Mahfud sih sebetulnya sudah diambil keterangan, tapi sampai sekarang polisi belum membeberkan keterangan yang diberikan Putri itu seperti apa, sehingga kita tidak tahu apakah Putri itu melihat langsung kejadian. Nah, kalau melihat langsung kejadian, tapi ikut mengambil peran sebagai pelapor adanya pelecehan seksual yang ternyata tidak terbukti, apakah itu bisa berarti juga membantu menyaksikan kejadian? Ya, harus bilang, kan kejadian pokoknya sekarang kan terbukti, ya, terbukti dari penjelasan resmi ya dari kepolisian. Ada penembakan, ada pembunuhan, hilang nyawa, ya. Kan perannya disebutin 4-nya. Nah, di situ kan ada tadi, ya, P ini. Nah, ketika P sekarang melakukan laporan, nah udah sebutin laporannya bukan pidana. Nah, tapi adalah obstruction of justice kan dikatakan oleh penyidik itu. Ya berarti masuk kategorinya bukan kategori pembunuhan. Itu kalau para pembunuhan dia wajib sebagai saksi. Jadi saksi itu 159 ayat 2 wajib. Kalau enggak kena 9 bulan, 6 bulan. Nah, di perkara yang obstruction of justice ini ya tadi disebutin itu adalah pidana 221. Siapapun bisa ada pelaku, ada yang juru membantu. Jadi mungkin kategorinya nah P ini ya dia pidana berikutnya. Cuma tadi kan Pak Nelson dengan baik hati ya memaafkan. Tapi kan maaf dalam pidana biasa tidak menyebabkan hilang tindak pidana kecuali itu delik aduan kan. Karena kalau 221 kan deliknya delik biasa. Oke, baik. Bang Nelson, selama ini kan keluarga Yosua berulang kali melihat dan mengatakan bahwa Putri itu adalah sosok yang dekat dengan Yosua. Jadi kalau menurut pihak Anda, apakah sebetulnya laporan yang dibuat Putri itu atas kemauannya sendiri atau memang terpaksa juga karena suaminya? Terima kasih. Saya lihat ini bukan beliau depresi, tetapi bahasa Latinnya depressor group. Ini dia. Sebenarnya apa yang kita temukan belakangan ini, tadi Prof saya sudah menyampaikan, saya melengkapi istilah-istilah di dunia hukum keadilan. Obstruction of justice diumumkan. Diskresi, discretion. Imunitas, apalagi itu kita nggak punya masyarakat biasa. Kita hanya memiliki judge bau, dakstri dan sebagainya. Ini harusnya alur yang seimbang. Tetapi pihak the victim of the scam, dia hanya diam saja sebenarnya. Kalaulah ditanya, kami akan ulangi siaran ulangan, selalu disebut. Ibu itu baik. 2 tahun anak itu di rumahnya, kami akui. Adiknya dikasih hadiah ulang tahun. Saya ulangi, saya lihat tas, uang sekian juta akan dipindahkan, dijanjikan 1 tahun yang lalu. Terrealisasi. Di manakah ungkapan seorang ibu? Apalagi ibunda dari Brigadir Joshua. Ibu, nyanyilah kau ibu. Jujurlah. Katakan sejujurnya lagunya ibu itu supaya ini terungkap. Besok Ahmad Albar dengan lagunya. Sandiwara apa lagi yang akan mau kita temui? Bang ini Nelson. mungkin saya harus ungkapkan berbagai dimensi yang kami alami. Tetapi pada prinsipnya kuasa hukum ini tetap dari mulai laporan sampai LPN ada konsis tidak berubah. Demikian.
Oke, baik. Kang Asep, kembali lagi kalau tadi Putri diduga terlibat menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Jadi intinya tidak perlu ada delik aduan, ini delik biasa, polisi pun bisa langsung mengusut itu ya, Kang Asep? Kalau kena 221 itu, makanya tadi jangan ada dusta di antara kita, lagu yang barunya ya. Oke, tapi sampai sekarang yang terlihat di media nih Kang Asep ya, kita tidak tahu di belakang sana sebenarnya Putri sudah diperiksa atau belum. Putri ini seolah tidak tersentuh karena punya alasan sedang mengalami trauma, mengalami tekanan psikologis. Jadi sebetulnya adakah upaya yang bisa dilakukan lebih untuk bisa memunculkan Putri ini untuk bisa jujur? Gini, Pak Silvi, kan dia melaporkan, ya, tiba-tiba kepolisian menyatakan tidak ada pidana, ya kan harus diperiksa yang melaporkan, masa yang melaporkan tidak diperiksa? Kan? Nah ketika diperiksa tadi kan ketahuan bahwa ini bukan tindak pidana, berarti kepolisian udah tahu kan. Sekali lagi harus diperiksa, masa saya laporkan Bang Nelson, saya nggak diperiksa. Enak aja kata Bang Nelson, lu saya ngomong aja gue yang diperiksa, lu yang nggak diperiksa. Nah sekarang ya pasti sudah diperiksa dong, kalau nggak diperiksa ya nggak mungkin kan. Nah ketika diperiksa kenyataannya itu adalah dalam rangka obstruction of justice tadi ya, nah, sanksinya jelas. Baik, Kang Asep, kalau misalnya Putri membuat laporan atau menjadi bagian dari skenario menutupi pembunuhan Yosua itu karena ada tekanan, ada desakan dari suami seperti yang dilakukan oleh Verdi Sambo kepada anak-anak buahnya, apakah ini bisa mengurangi atau meringankan hukuman bagi orang yang terpaksa melakukan sesuatu tidak dengan kehendaknya tapi atas perintah? Harus dipilah, maka sebenarnya kalau memberi keterangan palsu 242 ya. Nah hati-hati kalau pasal 51 atasan bawahan, kalau ini kan suami istri nggak diatur di KUHP ya, dia dalam keadaan bebas. Nah kemudian kan ada suka ngomong itu militer sama sipil, enggak, KUHP itu untuk sipil, ya, atasan bawahan ya berlaku, yang untuk itu bisa pasal 51 ayat 1 ya, bukan untuk militer atau polisi. Saya bilang karena atasan bawahan, kan polisi itu sipil ya, kategori menggunakan KUHP, pengadilannya pengadilan sipil, pengadilan negeri. Nah kalau yang untuk istrinya ini sekali lagi ya tidak ada diatur ya. Nah, kecuali bisa membuktikan not bail atau not bail excess. Cuman ini kan 221 ini 221 ini ancamannya 9 bulan ya. Nah, 9 bulan ini ya jadi kayak yang bersangkutan malah kan aktif. Itu udah dalam keadaan tekanan. Kalau tekanan yang bersangkutan tidak aktif, malah pakai puasa kan. 2 lagi laporannya. Baik. Jadi tidak ada dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan sadar. Oke, kita lihat ya nanti bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan dan juga Bang Nelson Simanjuntak telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.